Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 52 Pancasila yang pada video ini akan menyampaikan hasil proposal Pancasila kami dengan judul analisis literatur mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ilham Hafifi MIKOM sebagai dosen pengampu kami atas kesempatan yang diberikan. Untuk anggota kelompok dari kelompok 3 ada saya Lisa Puspita Dewi dengan NIM 2410322029 dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2410221032. Saya berasal dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, saya Lutfi Amurabi dengan NIM 2410222012. Saya berasal dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Diagla Anatadari dengan NIM 2410612107. Saya berasal dari Prodi Peternakan. Perkenalkan, nama saya Diva Afendi Putra dengan NIM 2410222005. Saya berasal dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Farah Fatimah dengan BP 1051. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita masuk ke penjelasan yang pertama. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Lisa Puspita Dewi dengan NIM 2410322029 dari Prodi Psikologi yang pada video kali ini akan menjelaskan latar belakang dari proposal kami. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang berdampak luas pada kesehatan, keamanan, dan masa depan bangsa. Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya terus meningkat dan menyasar berbagai kalangan, termasuk remaja. Zat-zat ini merusak sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan fisik dan psikologis, serta mendorong kriminalitas dan konflik sosial. Meskipun pemerintah melalui BNN telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, tantangan seperti peredaran digital dan minimnya pemahaman masyarakat masih menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba melalui edukasi yang tepat, guna menciptakan lingkungan yang waspada, kritis, dan proaktif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari hasil penelitian. Yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang kedua, apa dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Yang ketiga, apa peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang kedua, tujuan. 1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa berdasarkan hasil analisis literatur. Yang kedua, untuk mengetahui dampak negatif penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa sebagaimana dijelaskan dalam berbagai studi sebelumnya. Yang ketiga, untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terhadap kehidupan remaja dan mahasiswa menurut kajian literatur. Yang ketiga yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian sosial dan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa. Dengan pendekatan studi literatur, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu serupa serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan narkoba. Yang kedua yaitu manfaat praktis terbagi atas 3. Yang pertama bagi remaja dan mahasiswa, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman kalangan remaja dan mahasiswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta mendorong sikap preventif terhadap godaan dan tekanan lingkungan sosial. Yang kedua, bagi orang tua dan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi bagi orang tua dan masyarakat umum untuk lebih waspada serta aktif dalam mengawasi dan membimbing generasi agar terhindar dari bahayanya narkoba. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah dan lembaga terkait. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya strategi pencegahan yang lebih efektif, serta menjadi masukan dan merumuskan kebijakan atau program rehabilitas dan edukasi yang sesuai dengan kondisi remaja saat ini. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana
apa itu narkoba, definisi narkoba menurut undang-undang, serta definisi narkoba menurut WHO, dan bagaimana fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Baik, yang pertama itu definisi narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkotika atau narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran serta hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan menurut WHO, yang dimaksud dengan pengertian atau definisi narkoba ini adalah suatu zat apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik atau psikologi. Hal ini kecuali makanan, air, atau oksigen. Narkoba juga disebut sebagai nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Apabila disuntikan, dihirup, ditelan, atau dihisap, atau bahkan diminum, dapat berpengaruh pada kerja otak. Dan baiklah, selanjutnya yaitu fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan narkoba dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang menggunakan obat-obatan terlarang tanpa izin atau menentang aturan. Sementara ketergantungan narkoba yaitu merujuk pada keadaan di mana seseorang merasakan dorongan yang kuat untuk terus menggunakan narkotika secara berkelanjutan dengan dosis yang meningkat. Menurut pimpinan Badan Narkotika Nasional atau BNN, sebanyak 3,6 juta individu di Indonesia telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba hingga tahun 2019. Fakta ini menggambarkan kondisi meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Penyalahgunaan narkoba dapat dianggap sebagai bentuk gangguan mental saat individu yang menggunakan atau menderita akibatnya tidak dapat berfungsi dengan normal dalam kehidupan sosial atau bahkan dapat menunjukkan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Menurut Mustamin 2015, ada beberapa faktor yang diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, meliputi kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religius. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang yang cukup kuat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Secara garis besar, faktor eksternal dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Faktor lingkungan, seperti lingkungan keluarga yang kurang komunikatif, serta lingkungan keluarga yang pengawasannya kurang terhadap sesama anggota keluarga. Lingkungan sosial yang tidak harmonis, serta lingkungan yang kurang disiplin. B. Faktor pergaulan, yaitu pergaulan yang tidak sehat, seperti solidaritas antar teman, serta persaingan yang salah. C. Faktor ketersediaan barang atau narkotika yang semakin mudah didapat dan dibeli, serta harga yang semakin murah dan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang dampak negatif penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Menurut Fatah 2021, dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Seperti dampak pertama, secara fisik, penggunaan narkotika akan mengubah metabolisme tubuh seseorang. Hal ini terlihat dari peningkatan dosis yang semakin lama semakin besar, serta gejala putus obat. Keduanya menyebabkan seseorang untuk berusaha terus-menerus mengkonsumsi narkotika. Kedua, secara psikis, berkaitan dengan berubahnya beberapa fungsi mental, seperti rasa bersalah, malu, dan perasaan nyaman yang timbul dari mengkonsumsi narkoba. Ketiga, secara sosial, berkaitan dengan dampak sosial yang memperkuat pemakaian narkotika. Proses ini biasanya diawali dengan perpecahan di dalam kelompok sosial terdekat, seperti keluarga, sehingga muncul konflik dengan orang tua dan teman-teman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diagla Anatadari dengan NIM 2410612107. Saya berasal dari jurusan peternakan. Saya akan membacakan materi tentang 2.5.
Peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi narkoba di kalangan remaja. Pertama, kebijakan dan regulasi. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini meliputi pembentukan peraturan yang mengatur penjualan, distribusi, dan penggunaan narkotika di wilayah mereka. Pemerintah daerah juga dapat mengawasi dan mengontrol tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba seperti kafe, klub malam, atau area publik tertentu. 2. Pendidikan dan kampanye pencegahan. Pemerintah daerah dapat meluncurkan program-program pendidikan dan kampanye pencegahan yang ditunjukkan kepada masyarakat, termasuk remaja, orang tua, guru, dan komunitas lokal. Program-program ini harusnya memberikan informasi tentang bahayanya narkoba, risiko penyalahgunaan, dan strategi pencegahan yang efektif. Pemerintah daerah juga dapat menyelenggarakan seminar, lokal karya, atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang narkoba. 3. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini dalam kurikulum. Pendidikan yang terintegrasi dalam lingkungan pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran, membangun keterampilan, pengambilan keputusan yang sehat, dan memberikan informasi tentang risiko penggunaan narkoba kepada para siswa. 4. Pusat rehabilitasi dan pemulihan. Pemerintah daerah dapat mendirikan dan mengelola pusat rehabilitasi dan pemulihan yang menyediakan perawatan, dukungan, dan rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pusat ini harus memberikan akses yang mudah, terjangkau, dan berkualitas bagi mereka yang membutuhkan layanan tersebut. 5. Penegakan hukum dan pengawasan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pengedaran narkoba di wilayah mereka. Mereka dapat bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk melaksanakan razia, penindakan, dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal terkait narkoba. Tindakan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi ketersediaan narkotika di kalangan masyarakat. Terakhir, 6. Pembangunan program pemulihan sosial. Pemerintah dapat mengembangkan program pemulihan sosial yang melibatkan komunitas lokal. Program ini bertujuan untuk memperdayakan mantan penggunaan narkoba dalam mengembangkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, dan menjadi anggota produktif masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama itu metode pelaksanaan. Penelitian kami ini menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum berbagai sumber yang relevan terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa. Sumber literatur yang kami gunakan ini seperti artikel ilmiah, jurnal baik itu nasional maupun internasional, buku, laporan penelitian, ataupun dokumen resmi dari instansi pemerintah atau lembaga terkait. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu pelaksanaan. Lokasi penelitian kami ini kami laksanakan secara online tanpa terjun langsung ke lapangan, melainkan hanya melalui studi literatur. Sedangkan waktu pelaksanaannya berlangsung selama 4 minggu, yaitu dari minggu ke-13 hingga minggu ke-16. Yang mana minggu pertama itu identifikasi dan pemilihan literatur, minggu kedua menganalisis isi literatur, minggu ketiga penyusunan hasil kajian dan penulisan buku, dan minggu keempat itu membuat laporan akhir proyek. Selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Yang pertama itu menentukan topik dan fokus kajian. Penelitian ini diarahkan pada penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa. Selanjutnya yang kedua ada mencari dan mengumpulkan literatur. Literatur yang kami kumpulkan ini bisa dari jurnal ilmiah, laporan BNN, WHO, Kemenkes, dan juga sumber akademik lainnya. Lalu langkah yang ketiga yaitu menganalisis isi literatur.
yaitu dengan mengelompokkan faktor-faktor, dampak, strategi, ataupun materi yang lainnya. Selanjutnya yaitu menyusun hasil kajian ke dalam bentuk buku. Buku ini bisa dalam berupa buku populer ataupun dalam bentuk buku ilmiah. Itulah gambaran umum dari proposal proyek yang kami ajukan. Kami berharap proyek ini dapat memberikan manfaat yang nyata, serta dapat direalisasikan dengan dukungan dan masukan dari semua pihak. Kami juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan waktu dari teman-teman serta Bapak dosen. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.